Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan sapu bersih saham gorengan, meskipun tadi kata Prof. Budi itu bukan yang menjadi permasalahan utama terkait dengan regulasi, transparansi, salah satunya yang mungkin menjadi catatan dari MSCI. Tapi yang kemudian juga menjadi catatan dari MSCI sendiri, menekankan pentingnya transparansi dari Ultimate Beneficial Owner atau UBO begitu, Prof. Nah, dari MSCI sendiri kan minta dibuka sedetail mungkin. Tapi apakah itu berbahaya atau bagaimana? Ini terkait dengan privasi juga salah satunya tadi, Prof. Iya, paling tidak kan mereka ingin membuka untuk diri mereka supaya mereka tahu bahwa ya benar-benar pemisahannya jelas gitu antara investor publik, kemudian yang terafiliasi, kemudian yang strategis, ya. Dan ini saya pikir ya praktek yang lazim di bursa-bursa lainnya. Oh, praktek yang lazim? Praktek yang lazim. Untuk tata kelola dari ya, karena kalau di suatu bursa data yang granular, yang detail seperti itu tidak didapatkan, ini ada permasalahan dengan investability. Investability artinya bisa saja suatu saham masuk ke dalam bursa ataupun rekomendasi MSCI, tapi kemudian tidak liquid. Nah, ini jadi yang tidak disukai oleh MSCI adalah satu, ya sulit membeli dan sulit menjual. Berikutnya adalah awalnya mudah, tapi kemudian masuk, kemudian sulit menjualnya, sulit keluarnya. Ini juga menjadi pertanyaan ataupun yang dikeluhkan kalau itu terjadi. Nah, kemudian maka si MSCI berusaha untuk mencari tahu kenapa bisa begitu. Nah, dia telusurilah ya sampai katakan siapa sih ultimate, dan ternyata itu tidak ada datanya, itu sebenarnya permasalahannya. Oke, artinya kalau praktek di luar negeri untuk UBO sendiri kita harus mengacu ke negara mana, Prof? Untuk penerapan dari tata kelola UBO? Sudah pasti negara-negara, ya kalau kita bicara negara maju tapi ya, emerging sekalipun yang bobot dalam indeks MSCI emerging yang sudah besar itu bisa menjadi acuan. Ya katakan emerging yang juga besar itu China, India, ya India 15%, China kemudian apalagi ya pokoknya 4 besar itu sudah katakan itu 15-20% masing-masing. Nah, itu sudah hampir 70% sendiri gitu dari bobot yang ini bisa menjadi acuan. Kebetulan saya lupa datanya, tapi saya punya list ya, berapa persen bobot dana MSCI yang masuk ke dalam negara-negara dalam kelompok emerging market itu. Tapi kita jauh sekali lah, 1, sekian. 1,2? 2. Iya. Dibandingkan negara-negara yang ada di Asia atau ASEAN? Emerging ya termasuk rendah. Termasuk rendah. Ya, kita jelas ya dengan India lah yang saya ingat 15,6 atau berapa ya, hampir 16, malah ada yang menyebutkan 20, mungkin pernah sampai 20. Tapi sekarang 15, padahal India itu tahun 2020 hanya 8%. Tapi dia regulasinya, nah ini yang kita harapkan. Jadi kita harapkan 8 menjadi 16, katakan India 15, sekian 16 lah. Harapan kita 1,2 ya masuk ke dalam 2 atau 3%. Yang berarti dana tambahan yang masuk ini ya kurang lebih tambah 100% atau 150% dari yang saat ini ada. Saat ini ada mungkin 16 atau hampir 20 miliar US dollar masuk dari ETF asing dan juga investor global. Kuncinya ada di regulasi itu tadi. Ya regulasi transparansi tadi, bahwa apa yang mereka minta untuk kejelasan, pemisahan yang jelas ya. Makanya kan salah satu responnya adalah dari 9 kelompok investor ya oleh pimpinan kita ya kalau tidak salah Bursa Efek dan OJK di breakdown lagi menjadi 27 ya supaya lebih granular lah, istilahnya lebih detail. Itu salah satu respon atas permintaan MSCI ya yang mesti lebih transparan. Oke, Mas Gusti, tanggapan Anda, apa yang kemudian tadi diterangkan oleh Prof. Budi? Ya, saya setuju ya bahwa memang perlu dibuka pada publik dan juga agar investor percaya ya terhadap bursa saham Indonesia itu. Terutama soal bagaimana mendeklasifikasi yang tadinya 9 jadi 27. Artinya semakin detail sebenarnya siapa sih yang masuk ke dalam satu saham gitu ya. Kenapa seperti itu? Pasti satu, setiap investor pasti dia akan berpikir mengenai conflict of interest. Itu dia siapa yang akan masuk dalam satu ini. Jangan-jangan karena kalau ada conflict interest pasti nggak akan sehat tata kelolanya. Jadi arahnya ke situ. Sebenarnya sesuai yang sampaikan Prof. Budi juga gitu ya, saya setuju bahwa ini semuanya masalahnya adalah regulasi, tata kelola, dan transparansi. 3 hal ini jika dijadikan secara konsisten, nggak berubah-berubah, itu juga sering terjadi di kita berubah-berubah. Ini harus konsisten ke depannya agar apa? Ada terjadi kepastian. Jika ada kepastian, tata kelola yang jelas, transparansi, dan sebagainya macamnya, artinya investor pun akan menarik
akan tertarik ya untuk masuk gitu ya ke dalam bursa saham kita lagi, sehingga kita bisa jadi lebih baik mungkin di emerging market itu sendiri. Apalagi sekarang kan kita udah turun ya di Maret ya, kalau nggak salah deadline-nya itu MSCI itu bahwa ada perubahan. Tadi tanyakan timeline-nya keburu nggak, kira-kira mau nggak mau keburu. Ini kan reviewer ya. Jangan sampai kita terlambat untuk memperbaiki gitu ya. Kalau terlambat memperbaiki ini spill over. Resikonya apa artinya? Artinya kita tidak, kan kita udah jadi frontier market nih misalkan. Ini Indonesia dilihat sebagai pasar yang tidak menarik lagi bagi investor asing, dan itu menyebabkan likuiditas rendah. Artinya akan semakin sulit memutar ekonomi sebetulnya. Itu masalah. Pengaruhnya kepada fundamental ekonomi. Nah, pengaruh pada fundamental ekonomi sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan IPO misalkan. Ini menggerakkan roda ekonomi di bawah gitu ya. Ini kan baik lagi ya. Sekarang misalkan kredit banyak macet segala macam yang lewat perbankan biasa. Tapi kalau melalui pasar modal juga macet. Lalu dari mana pengusaha ini dapat modal kalau misalnya dari pasar modal susah, dari perbankan susah gitu ya. Artinya kan ya yang fundamental utamanya sebenarnya selain fundamental ekonomi, tapi fundamental kepastian hukumnya. Fundamental kepastian hukumnya, salah satunya yang harus ditegakkan. Ya, silakan Prof. Iya, kalau kita nanti diturunkan kelasnya dari emerging menjadi frontier, itu siap-siap ya bobotnya tidak lagi sebesar sekarang, ya tinggal separuh katakan menjadi 0,6, berarti separuh dana asing yang masuk ke Indonesia, ETF asing dan sebagainya itu ya berkurang separuh, dan itu angkanya ya bisa puluhan triliun ya. Kenapa? 16 sekian miliar tinggal 8, berarti 8 ya 100 lebih triliun lah. Akan keluar dari bursa kita untuk mereka alihkan ke bursa emerging market lainnya. Ya, jadi ya akan ada bursa lain yang diuntungkan gitu dengan masuknya rebalancing dana mereka dari bursa kita. Tapi kan siap-siap ya mereka keluar berarti kan jual. Mereka jual, nah siap-siap saham-saham yang tadinya masuk ke dalam indeks mereka dari 74 menjadi kemudian turun ataupun tetap tapi bobotnya masing-masing diturunkan, siap-siap ya supply ataupun over begitu melimpah, sementara bidnya tetap atau bahkan berkurang ya, pada saat yang sama kan berkurang ya, kecuali nanti instruksi dari presiden pemerintah benar dilaksanakan tuh yang asuransi naik 8%, 20%, pokoknya instansi pemerintah untuk comply ya, BPJS tenaga kerja, kemudian Danantara juga kita harapkan untuk meningkatkan bid ini. Berarti tadi kan Mas Gusti sedikit menerangkan dampaknya. Sebenarnya untuk menambahkan lagi Prof, dampaknya apa? Bisa dijelaskan? Ya dampaknya, ya saya khawatir transaksi harian yang sekarang juga kita kalah dengan beberapa negara tetangga akan turun. Ya, dan transaksi akan turun, dan ya indeks juga ya jangan berharap naik, kita bisa bertahan di 8.000 9.000 juga menjadi suatu yang harus disyukuri mungkin ya, kalau ya tekanan jual begitu besar dari investor asing. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Gusti bahwa paling tidak masih 35-40% dari transaksi kita itu asing. Asingnya itu sebagian besar ya benar-benar yang dipicu, di-trigger oleh keluar masuknya saham-saham kita di dalam indeks MSCI atau rekomendasi MSCI. Ya, jadi kalau nanti mereka mengklasifikasi, menurunkan kelas kita menjadi frontier, siap-siap mungkin 35-40% itu ya akan berkurang juga. Ya, jadi ya pengaruhnya banyak nih ke capital inflow, kemudian ke transaksi harian, kemudian kontribusi dari investor asing di dalam transaksi kita ya, yang sekarang katakan 35-40% masih dilakukan oleh investor asing. Investor asing ya. Baik, saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus, menurut Anda begitu dari sisi perlindungan konsumen, apa yang kemudian harus diperbaiki? Dari sisi regulasi, kita juga bicara regulasi terkait dengan pasar saham ini. DPR kan sekarang sedang melakukan revisi dari Undang-Undang P2SK begitu, dan Pak Purbaya kemarin tadi siang kalau tidak salah sudah melakukan pendapat dengan Komisi 9. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kemudian perbaikan dari sisi regulasi pasar saham ini mendesak juga dilakukan? Ya, baik. Jadi saya kira kalau regulasi mungkin memang ada regulasi yang perlu di-upgrade dan diperbaiki ya. Tetapi yang lebih penting atau urgent di dalam konteks ini kan adalah tadi saya kira ya, soal tata kelola, independensi dan transparansi sehingga investor atau publik bisa lebih percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tetapi kalau kemudian yang dilakukan atau langkah-langkah perbaikan itu masih membuat investor ragu, ya, itu yang kemudian justru akan membuat satu lebih suram dari apa yang diharapkan. Jadi soal independensi misalnya, betul kalau misalnya saat ini kan memang sangat disayangkan ya, atau bahkan diprotes ya, ketika kemudian
jabatan-jabatan publik yang harusnya dari kalangan profesional, independensi, ya, akuntabel, tetapi ternyata diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten dari sisi independensi. Jadi misalnya soal misbahkon dari politisi, ya, dan juga di Bank Indonesia yang baru saja dipilih misalnya, ya, itu kan kemudian justru membuat satu ketidakpercayaan pasar, ketidakpercayaan masyarakat sehingga rupiah mengalami tekanan yang sangat serius. Nah, itulah yang seharusnya menurut saya lebih urgent dikembalikan dibanding mungkin regulasi-regulasi yang sudah ada. Menurut saya regulasinya saya kira sudah baik, tinggal bagaimana pemerintah pertama mengembalikan kepercayaan pasar dengan transparansi, independensi dan akuntabilitas itu, plus kemudian apa sebenarnya membuat makro pasar itu tertekan. Ya, kalau itu tidak dilakukan ya tadi kalau ditanyakan dampaknya apa, ya saya kira kelesuan ekonomi akan menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku usaha, bagi pasar, dan juga bagi endingnya nanti masyarakat sebagai satu pengguna barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah listed di bursa saham. Terkait dengan pasar modal yang dinilai tidak transparan ini sebetulnya, kalau Anda nilai dari kacamata Anda, ini kegagalan individu atau sistem yang buruk? Ya menurut saya sistem, ya. Menurut saya sistem, tadi di awal saya katakan atmosfer, ya. Ketika mereka mundur, itu kan persoalannya bukan pada kapabilitas, ya. Okay. Bahwa mereka mundur karena ada atmosfer yang tidak mendukung untuk mereka menjalankan kompetensi dari personifikasi masing-masing. Yeah. Kan di bursa efek ataupun pejabat OJK itu kan secara background itu orang-orang yang punya kompetensi dan kapabilitas, tapi kemudian mereka mundur, ini yang harus dikulik. Dan ketika akan melantik pejabat baru, posting pejabat baru ya harusnya melakukan refleksi, ya, refleksi mengapa mereka mundur dan kemudian jangan malah mengambil kesalahan dengan person-person yang tidak independen. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Gusti membahas lagi terkait dengan revisi Undang-Undang P2SK begitu. Bagaimana kemudian Anda menilai? Bisakah kemudian mengatasi gejolak di pasar, Mas? Dari revisi P2SK yang baru kan sebetulnya kayak contohnya demutualisasi BI ya. Ya. Sebetulnya kan salah satunya sudah diamanatkan dalam undang-undang itu. Tapi kan baik lagi undang-undang itu ya undang-undang tetap harus ada turunannya gitu. Nah turunannya ini di mana ya? Tentunya harus dilakukan oleh OJK. Dari OJK menciptakan POJK, peraturan OJK. Lalu juga IDX sebagai atau BI sebagai regulator juga dia menerapkan sebuah aturan-aturan. Nah pertanyaannya aturan ya tinggal aturan kalau misalnya tidak diterapkan. Nah lagi-lagi tadi juga saya agak setuju ya Pak Tulus ya. Jadi ekosistemnya juga seperti apa? Kalau kita lihat kan sebenarnya orang-orang yang ada di BI saat ini juga yang mundur pun sebenarnya punya kompetensi juga di bidang tersebut. Okay. Contoh Pak Inarno dulu kan di KSEI sebelum jadi direktur IDX. Sebenarnya orang yang sangat berpengalaman di situ. Tapi apakah dia bisa menjalankan kompetensi dengan baik atau tidak kan itu yang kita tidak tahu atau umum yang tidak tahu gitu ya. Nah kita juga harus cek dan artinya pembenahannya ya selain tadi dari P2SK itu udah ada revisinya, tinggal dijalankan revisinya, diterapkan aturan turunannya. Berikutnya adalah bagaimana membangun ekosistem yang baik dari para pelaksana tersebut gitu. Jangan sampai para pelaksana ini dipersulit juga untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jika dipersulit artinya ada sesuatu di balik ini gitu. Ataukah benar memang selama ini yang orang bilang bahwa saham gorengan ini memang ada yang memainkan gitu. Banyak insider trading dan sebagainya. Sampai kan hari ini kita 2 hari belakangan ya 3 hari belakangan itu Barreskrim ke beberapa sekuritas gitu untuk menggeledah dan mengecek gitu. Dan itu yang harus kita cek gitu. Dan itu ya kita juga mendukung gitu ya upaya-upaya untuk membersihkan dan mengembalikan kepercayaan investor. Tapi sudahkah maksimal begitu dalam artian penanganan untuk saham gorengan ini? Menurut saya saham gorengan yang seperti yang Prof Budi sebenarnya nggak ada saham gorengan sebetulnya, tapi regulasinya yang dibangun sehingga membuat ini jadi gorengan itu ada seperti itu. Tapi tentunya gini, yang kita harapkan adalah jangan sampai masyarakat ataupun dana asuransi apalagi dana pensiun ya orang-orang masuk ke saham-saham yang tidak jelas seperti ini yang disebut dengan gorengan. Saham gorengan ini ada karena tidak ada transparansi. Artinya dibangun dulu frameworknya, dibangun dulu kerangkanya, tata kelolanya ada untuk menghindari yang namanya terjadinya fraud, baik itu uang masyarakat ataupun uang institusional gitu, investment institusional gitu, agar tidak terjadi lagi kerugian-kerugian masyarakat ke depannya. Semua otoritas juga harus bergerak artinya ya. Tuh. Salah satunya. Oke. Sistem ini bangun. Baik, nanti saya akan minta tanggapan dari Prof Budi seperti apa terkait dengan saham gorengan ini. Usai jeda kita masih akan bahas, saudara. Tetaplah bersama kami di Arangin TVRI, kami kembali saat lagi.